Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan usul fikih yang mana pada tanggal 6 Agustus lalu saya izin tidak bisa hadir ya karena ada keperluan di Ma'had dan sekarang gantinya. Nah, kita telah sampai ke pembahasan, kita telah selesai membahas hukum wad'i dan juga hukum taklifi pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tertib mabahith usul fiqh. Ya, yang insya Allah kita akan membahas poin pertama ini, yaitu al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. تشتمل مباحث أصول الفقه التي سندرسها في هذه الخلاصة على المباحث الآتية. Pembahasan usul fikih ya yang akan kita bahas pada kitab ini mencakup beberapa poin berikut. Ya, mencakup pembahasan berikut. Yang pembahasan pertama yaitu pembahasan yang berkaitan dengan lafaz. Yang kedua pembahasan tentang Alkitab atau Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah As-Sunnah, yang keempat adalah pembahasan tentang ijma, lalu pembahasan tentang qiyas, kemudian pembahasan tentang al-adillah al-mukhtalafu fiha, dalil-dalil yang ulama ikhtilaf di dalamnya, apakah menjadi hujjah atau tidak, lalu pembahasan tentang at-ta'adul wa tarjih, lalu pembahasan al-ijtihad wa taqlid. Ya. Wa sanaqidu li kulli wahidin min hadhil mabahitha baban min mustaqillan. Ya, dan ya kita akan bahas, ya kita akan baca atau kita akan buat di setiap pembahasan ini itu masing-masing mempunyai babnya. Ya, masing-masing pembahasan itu ada babnya tersendiri. Nah, al-babul awal. Nah, ini pembahasan yang pertama atau bab yang pertama yang membahas poin yang pertama dari pembahasan usul fikih. Jadi usul fikih itu pembahasannya 8 ini. Secara garis besar usul fikih itu membahas 8 poin berikut. Ya, 8 poin berikut. Nah, kalau mau dikecilkan lagi itu seperti dalam al-waraqat, usul fikih itu hanya membahas 3 pembahasan. Yang pertama al-adillah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, kemudian turuqul istinbat wa kaifiyah al-istifadah minha, bagaimana cara mengistimbat sebuah hukum, dan yang ketiga halal mustafid, keadaan orang yang mengistimbat sebuah hukum, yaitu mujtahid dan juga muqallid. Nah, wa yashtamilu hadzal babu ala adadin minal fusul, dan dalam pembahasan ini ya al-mabahith al-muta'alliqah bi alfaz itu mempunyai beberapa fasal-fasal. Ya. Fasal yang pertama al-haqiqatu wal majaz, yang kedua al-mantuq wal mafhum, yang ketiga al-awamir wan nawahi, yang keempat al-umum wal khusus, yang kelima al-mutlaq wal muqayyad, yang keenam al-mujmal wal mubayyan, yang ketujuh al-zahir wal muawwal, yang kedelapan an-nasikh wal mansukh. Nah, yang kedelapan an-nasikh wal mansukh. Ya, jadi ada dalam pembahasan alfaz, pembahasan yang berkaitan dengan lafaz itu ada 8 pembahasan. Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu membahas tentang al-haqiqah wal majaz. Wa hadhil mabahithu kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim tata'allaqu bis sunnati aidan wa bi kulli ma huwa qa'imun 'alal lughah. Pembahasan ini sebagaimana dia berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim,
berkaitan juga dengan as-sunnah an-nabawiyah, dan setiap yang mana dia berdiri qaim 'alal lughah, yang berdiri yang menjadi pondasi dalam bahasa Arab. Nah, langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama dari al-mabahith al-muta'alliqatu bil alfaz, yaitu al-haqiqatu wal majaz. Al-faslul awal fil haqiqati wal majaz. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Yanqasimul kalamul arabi min haithiyatin katsiratin ila aqsamin katsirah. Bahasa Arab ya itu terbagi dari beberapa sisi menjadi banyak bagian. Ya, dari beberapa i'tibar. Itu bisa contohnya dari beberapa i'tibar, dari beberapa sisi, itu perkataan Arab atau al-kalam itu bisa menjadi beberapa bagian yang banyak. Ya'rifuhal mar'u bidirasati kutubil lughah wa ulumiha. Yang mana hal itu bisa diketahui oleh seseorang ketika dia mempelajari kitab-kitab lughah, buku-buku bahasa dan yang semisalnya, dan ilmu-ilmunya. Baik. Contohnya gini, aqsamul kalam. Itu ada 3 i'tibar. Yang pertama bi'tibari ma yartakibu minhu. Ya, itu min haithiyatin katsirah, di situ ya bi'tibarin katsirah. Contoh i'tibar yang pertama, sisi yang pertama, bahasa atau al-kalam. Al-kalam, kalamul arabi, ditinjau dari hal yang membentuknya. Bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Dilihat dari komponen-komponen yang membentuk kalam tersebut. Ya, itu ada yatarakkabu min isman, ada kalam yang terbentuk dari 2 isim, ada kalam yang terbentuk dari isim wa fi'il, ada kalam yang terbentuk dari fi'il dan huruf, ada kalam yang terbentuk dari isim dan huruf. Ya, ini pembahasannya di tempat lain. Kemudian ada pembahasan i'tibar yang kedua, sisi yang kedua, kalam itu dilihat dari sisi madlulnya. Ya, dilihat dari sisi madlul. Ada 2, yaitu ada khabar dan al-insya. Dilihat dari sisi yang terkandung dalam kalam tersebut. Ya, ada 2, yaitu al-khabar dan insya. Apa itu khabar? Ya, khabar perkataan atau kalam yang mengandung as-sidqu wal kadhib, ya, yang di dalamnya terdapat kebenaran atau dusta. Itu khabar. Bisa benar, bisa salah gitu. Kalau yang kedua ada insya. Ya, insya itu yang tidak mengandung unsur benar dan juga dusta. Seperti di antara kalimat insya adalah an-nahyu, kemudian al-amru, kemudian al-istifham, lalu at-tamanni dan al-qasam. Ya, ini bi'tibarin akhar. Kemudian, nah ini bi'tibaril isti'mal. Ya. Al-kalam dilihat dari sisi penggunaannya. Ya, dilihat dari sisi penggunaannya ada 2, ada haqiqah dan ada majaz. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, sebutkan macam-macam kalam. Ya, ketika ada yang bertanya sama kita, sebutkan jenis-jenis kalam. Maka kita tanya balik dulu. Kamu maunya kalam dari sisi apa? Kalam dari sisi mana? Dari sisi ma yatarakkabu minhu, atau dari sisi madlulnya, atau dari sisi isti'malnya. Nah, ya sama kayak hadis ya. Nah, sebutkan pembagian hadis. Dari sisi apa dulu? Ya. Apakah dari sisi sanadnya, atau dari sisi qabulnya, ya, dan seterusnya. Nah,
Wa min ahammi hadhil aqsam al-haqiqatu wal majaz. Nah, di antara banyak taksim tadi, yang paling penting di antaranya adalah haqiqah, pembagian al-haqiqatu wal majaz. Ini pembagian kalam bi'tibaril isti'mal, ditinjau dari sisi penggunaannya. Lalu apa itu haqiqah wal majaz? Al-haqiqah hiya isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu awwalan. Hakikah adalah penggunaan lafaz di mana dia diletakkan pada awalnya. Lafaz tadi digunakan pada tempat awal dia diletakkan. Kemudian lawannya majaz, ya, lawan dari hakikah adalah majaz. Huwa isti'malul lafzi fi ghairi mawdi'a lahu. Ya, penggunaan lafaz yang mana bukan pada tempat awalnya. Fi ghairi ma wudi'a lahu awalan. Ya. Contohnya bagaimana? Ya. Contohnya kalimat al-asad. Wa mithalu dzalika anna al-arab wada'u kalimat al-asad lil hayawanil muftaris al-ma'ruf. Karena dikatakan haqiqah adalah penggunaan sebuah lafaz yang mana digunakan pada tempat awalnya. Sebagaimana dia digunakan di awal dia diletakkan. Contohnya kalimat asad, singa. Orang Arab ketika menyebut singa atau asad yaitu langsung tertuju maksudnya adalah hewan buas. Singa yang kita kenal. Jadi asad itu memang awalnya diletakkan atau digunakan untuk hewan buas. Hayawanul muftaris yang diketahui. Ya. Tapi kalau faida ista'malna hadhil lafzata fihi faqulna hinama nara hadzal hayawanul hinama nara hadzal hayawanal muftaris hadza asadun fa hadza isti'malun haqiqi li kalimatil asad li'annaha ista'malat fima wudi'at lahu li'annaha ustu'milat fima wudi'a lahu. Ya, kalau kita gunakan kalimat singa ya ketika kita melihat hadza asadun, ketika kita melihat seekor hewan yang buas, ya kita lihat singa, ya terus kita mengatakan hadza asad, maka penggunaan kalimat asad di sini adalah penggunaan hakiki. Penggunaan di awal kata singa itu memang digunakan untuk menunjukkan adalah hewan muftaris atau hewan buas. Karena li'annaha ustu'milat fi ma wudi'at lahu, ya karena kalimat asad itu digunakan di tempat awalnya. Digunakan di tempatnya yang asli. Baik. Nah. Aw amma idza ista'malna hadhihi al-lafzata fi ghairi ma wudi'at lahu wa huwa al-hayawanul muftaris bi an ra'ayna rajulan syuja'an faqulna hadza asadun fa hadza isti'malun majazi li'annana ista'malna al-kalimata fi ghairi ma wudi'a lahu. Nah, kebalikannya, ya kalau tadi kan hakikah, kebalikannya majaz itu kalau kita menggunakan kalimat asad ya, bukan pada tempat aslinya, bukan pada tempat dia diletakkan di awal. Ya. Singa letak awalnya digunakan untuk menunjukkan hewan buas. Lalu kita gunakan kalimat asad bukan pada maksud hewan buas. Sebagaimana kita melihat rajulan suja'an. Tatkala kita melihat lelaki pemberani, maka kita mengatakan hadza asadun. Atau ada orang yang jago jago khutbah, singa podium, hadza asadul mimbar, hadza asadun. Ya. Atau orang yang jago dalam berperang, hadza asadun. Ya, itu maksud asadun di sini adalah laki-laki pemberani. Sehingga makna asad di sini dimaknai laki-laki pemberani, dan asad di sini bukan peletakan yang awalnya dia digunakan untuk hewan muftaris. Li'annana ista'malna, karena kita menggunakan kalimat asad tadi fi ghairi mawdi'at lahu, bukan pada tempat aslinya. Ya. Baik, sehingga contoh lain selain asad apa? Contoh lain selain asad bahr.
bahr. Kalau kita ke laut atau kita ke pinggir pantai kemudian kita berkata ra'aitul bahr, aku melihat lautan. Kalimat bahr di situ hakiki karena maksud dari bahr adalah lautan yang sebenarnya. Tapi ketika di dalam kelas ada seorang guru mengatakan ra'aitul bahra fil fasl. Seorang dosen misalnya melihat ada salah satu santri yang cerdas dalam kelas tersebut, lalu berkata, ra'aitul bahra fil fasl, aku melihat laut dalam kelas. Kalimat bahar ini ustu'milat fi mawudi fi ghairi mawdi'ad lahu. Digunakan bukan pada tempat awalnya, bukan pada tempat aslinya, yang menunjukkan lautan luas. Tapi maksud bahar di sini adalah rajulun alim, ya, laki-laki yang ilmunya mendalam, laki-laki yang alim. Jayid. Ya, begitu pula kalimat najm, bintang. Ya, bintang itu asli penggunaannya adalah ya bintang di langit, sesuatu yang bercahaya di langit pada malam hari, kan gitu. Tapi ketika kita melihat Cristiano Ronaldo, ketika kita melihat Messi, kita katakan dia bintang sepak bola. Nah, maksudnya bintang di sini adalah ya orang yang jago main bola, kan gitu. Ya, orang pesepak bola yang terkenal. Nah, itu namanya bintang sepak bola. Jadi kalimat bintang sepak bola, bintang di sini diletakkan bukan pada makna awalnya, bukan pada makna aslinya, tapi digunakan untuk majaz. Jayid. Nah, kemudian hakikah, ya. Hakikah itu sebenarnya ada dua pengertian, ya. Hakikah itu ada dua pengertian. Yang pertama, sebagaimana yang tadi disebutkan, isti'malul lafzi fima udi'alahu awalan. Itu yang pertama. Artinya, selama kalimat tadi yang awalnya itu digunakan untuk penggunaan semestinya, penggunaan aslinya, maka dia dinamakan hakikat. Tapi ketika digunakan untuk makna selain hakikat, bukan makna awalnya, maka dia jadi majaz. Ada lagi hakikat itu, arti hakikat adalah al-lafzu al-musta'malu fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Luma', ya. Al-Luma' fi usul fiqih karya Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Itu, dan ini juga dijelaskan Dr. Labib dalam syarah waraqat beliau. Namanya lafaz itu selain pengertian yang tadi kita bahas, yaitu juga al-lafzul musta'mal fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Kalimat yang digunakan pada kesepakatan di antara kelompok tertentu. Ustuliha alaihi bimakna uttufiqa alaihi. Minal mukhatibah, itu dari taifah al-makhsusah, dari kelompok tertentu. Maksudnya begini. Seperti contoh kalimat salat. Ya, kalimat atau kata salat, as-shalah. As-shalah itu menurut ulama lughah, ya, menurut ulama lughah, salat itu artinya ad-du'a'u bil khair. Doa untuk kebaikan. Itu menurut ulama lughah. Ya. Sedangkan menurut ulama fuqaha, ya, para fuqaha, salat itu adalah al-aqwal wal af'al al-makhsusah muftatahatun bit taslim, muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Jadi salat menurut ulama fuqaha, ya, ulama syar'i, ilmu syar'i atau fuqaha, itu adalah perkataan dan perbuatan yang mana perbuatan tertentu dan perkataan tertentu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, itu hakikah syar'iyah. Nah, ada lagi istilahnya hakikah urfiyah. Ya, hakikah urfiyah yang mana di tempat tertentu, di suatu tempat, orang-orang secara uruf, ya, orang-orang sudah memiliki kosakata khusus untuk sesuatu tertentu. Seperti dabbah. Ya, seperti dabbah. Dabbah itu
Dabbah itu aslinya secara lughah kullu ma yadubbu 'alal ard. Ya, segala sesuatu yang berjalan di muka bumi itu adalah dabbah. Tapi di suatu negara, di sebagian negara Timur Tengah sana, dabbah itu maksudnya adalah himar. Ya, himar. Jadi kalau ada yang bilang raqibtu dabbah, aku mengendarai dabbah, maka orang sana langsung memahami kata dabbah itu maksudnya adalah himar, bukan yang lain. Nah, itu namanya haqiqah urfiyah. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi yang pertama, isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu, ini pengertian haqiqah pertama, maka salat hakikatnya adalah, secara hakikat salat itu adalah doa. Sedangkan salat bermakna aqwalun wa af'alun maksusah muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim, berarti itu salat dalam makna majaz. Ya, kalau kita artikan hakikatnya sebagaimana pengertian yang pertama. Tapi kalau kita artikan hakikah dengan makna yang kedua, yaitu al-lafdzul musta'mal fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, lafaz yang digunakan yang mana berdasarkan kesepakatan suatu kelompok, ya, maka hakikah itu bisa bermacam-macam. Ada hakikah syar'iyyah, ada hakikah lughawiyah, ada hakikah urfiyah. Sehingga al-haqiqah dengan ta'rif yang kedua itu lebih umum dibandingkan haqiqah dengan ta'rif yang pertama. Contoh lain seperti imsak, as-saum. As-saum. Kalau kita pakai definisi hakikat yang pertama, yang namanya as-saum atau asyam itu awal kalimat asyam itu diletakkan, itu maksudnya adalah al-imsak, menahan, umum, menahan dari apa saja, umum. Ya. Tetapi kalau kita baca dalam Al-Qur'an, asyam di situ maksudnya adalah menahan, dalam syariat itu menahan dari segala perbuatan yang membatalkannya, menahan dari segala perbuatan yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sehingga as-siyam bimakna al-imsaku 'anil muftirat itu maknanya majazi, bukan hakiki. Kalau kita pakai hakikat dari pengertian yang pertama. Tapi kalau kita pakai hakikat dari pengertian yang kedua, yang fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, maka hakikat itu bisa bermacam-macam. Jadi lebih umum. Taib. Nah, di sini disebutkan tangqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam, lughawiyah, urfiyah, syar'iyyah. Nah, pembagian ini muncul dari pengertian hakikat yang kedua. Ya. Jadi hakikat itu bisa bermacam-macam. Hakikat lughawiyah. Apa itu hakikat lughawiyah? Hiya al-mustafadah min wad'il lughah kal asadil mawdu' lil hayawanil muftaris. Dia itu ya yang bisa dimaknai dari peletakan bahasa. Min wad'il lughah, yang dapat dipahami dari peletakan bahasa, seperti kalimat asad, yang memang kalimat asad itu diletakkan untuk dimaksudkan sebagai hewan buas. Kemudian ada wadabbati, al-mawdu'u li kulli ma yadubbu 'alal ardi min insan. Dabbah itu secara bahasa adalah segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, termasuk manusia, burung, binatang melata, wazahifah, wal hayawanatul lati tamshi min insanin wa tayrin wa zahifatin wal hayawanatil lati tamshi ala arba'. Baik dia berupa manusia, burung, binatang melata yang tidak punya kaki, dan hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Jadi dabbah itu secara lughah umum segala sesuatu yang berada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi. Baik yang pakai kaki maupun yang nggak punya kaki, seperti ular dan yang semisalnya.
Ya. Minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Faminhum man yamshi ala batnih. Nah, di antara dabbah itu ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular, wa minhum man yamshi ala rijlain, dan berjalan dengan dua kaki seperti kita manusia, wa minhum man yamshi ala arba', dan ada juga dabbah yang berjalan dengan empat kaki seperti kuda, onta, ya, gajah dan seterusnya. Itu haqiqah lughawiyah. Yang kedua ada namanya haqiqah urfiyah. Wahiyal mustafadah minal urf. Dia dilihat dari sisi urf, yang dipahami dari urf. Yang mana orang-orang dalam suatu daerah itu mempunyai istilah khusus untuk sesuatu tersebut. Katakhsisi kalimatid dabbah bidzawatil arba'. Sebagaimana contohnya yang tadi dabbah itu umum untuk segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, dikhususkan hanya khusus untuk hewan berkaki empat saja. Jadi kalau dikatakan dabbah, maka orang langsung memahami dabbah di sini maksudnya hewan. Nggak boleh ngomong dabbah ke manusia, anta dabbah. Ngomong dabbah ke manusia nggak boleh, orang bakal marah. Meskipun secara lughah benar, manusia itu secara lughah termasuk dabbah. Tapi dalam penggunaan dalam di sebuah negeri, ya, telah terjadi pengerucutan makna. Ya, penyempitan makna. Dabbah itu maksudnya adalah hewan berkaki empat, seperti hisan, kuda, himar, keledai, dan yang lainnya. Bahkan ya di daerah di Jazirah Arab itu, ya seperti di Yaman kira-kira kalau tidak salah, itu kalau dibilang dabbah maksudnya adalah himar, ya, himar saja, tok gitu, nggak ada yang lain. Nah, duna ghairiha mimma dzakarna fiha fil haqiqah al-lughawiyah. Bukan selainnya. Ular bukan termasuk dabbah, manusia bukan dabbah, sebagaimana yang disebutkan dalam haqiqah lughawiyah tadi. Orang kan bakal marah kalau dibilang kamu dabbah. Ya, kalau kita ke Jazirah Arab itu, ke Saudi atau ke mana, bilang anta dabbah, ya dia marah. Ya, karena manusia itu meskipun secara lughah maknanya dabbah, tapi secara uruf bukan dabbah, nggak mau dipanggil dabbah. Ya, karena orang di sana memahami secara uruf kalimat dabbah itu ada yang khusus untuk hewan berkaki empat, ada yang bahkan khusus hanya untuk himar saja. Taib. Ya, contohnya kalau di Indonesia ya, di kampung saya, contohnya di kampung saya Sumatera Barat, itu kalau orang nyebut motor, sepeda motor, itu nyebutnya Honda. Ya, nyebutnya Honda. Ya. Tadi ke sini naik apa? Naik Honda. Maksudnya Honda itu motor. Meskipun Hondanya itu merek Yamaha, ya motornya merek Yamaha, tapi tetap orang Minang itu kalau bilang motor itu ya Honda. Mau mereknya Suzuki kek, mau mereknya Yamaha kek, mau mereknya apapun, selama itu motor maka orang Minang nyebutnya Honda. Ya, gitu ya. Ya, kayak kita nyebut Aqua lah. Mau itu mereknya Fit atau mereknya Kuaya atau mereknya yang lain, tapi kalau dibilang tadi beli apa? Beli Aqua. Nah, kayak gitu. Itu namanya haqiqah, contoh haqiqah urfiyah yang ada di negeri kita. Kalau di Aceh, setahu saya wallahu a'lam, itu kalau bilang mobil itu bukan mobil tapi kereta. Nah, kereta. Bukan kereta api yang kita kenal di sini di Jawa. Tapi kalau bilang naik apa? Naik kereta. Maksudnya kereta itu adalah mobil. Ya, itu contoh haqiqah urfiyah. Kemudian yang ketiga haqiqah syar'iyyah wa hiyal mustafadah minasy syara',
yang bisa diambil dari syariat atau dipahami dari syariat, kakalimatis shalah, seperti kata salat, ya, seperti kalimat salat, fa innaha mawdu'atun fil lughah likulli du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Ad-du'a'u bil khair, ya, adalah doa itu secara lughah. Tapi secara syar'i, haqiqah syar'iyyah, illa anna syar'a khassaha bil ibadah al-ma'rufah, bil ibadatil ma'rufah al-muftatahatu bit takbir, al-mukhtatamatu bit taslim. Ya, itu ibadah yang diketahui, ibadah yang aqwalun wa af'alun makhsusah, muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Begitu juga, ini contohnya sholat ya, kalimat sholat. Begitu juga puasa. As-siyam fil lughah likulli imsak. Al-mawdu' fil lughah likulli imsak. Mencakup semua imsak, menahan. Baik menahan dari berbicara maupun menahan dari makan dan minum. Itu disebut siyam. Tapi syariat mengkhususkannya, maksud dari siyam itu adalah ibadah tertentu. Ya, bil ibadah wa khassahu syar'u bil ibadatil ma'rufati al mafrudati fi Ramadan. Ibadah tertentu yang diketahui yang mana dia wajib pada bulan Ramadan. Ya, al imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, itu ya yang kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Naam. Selanjutnya Syekh menjelaskan pembagian majaz, ya, aqsamul majaz. Yang qasimul majaz ila majazin mursal wa majaz aqli. Ya, di sini dalam kitab ini setidaknya ada 4 jenis majaz yang disebutkan oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Hasan Haito hafizahullah. Yang pertama majaz mursal, lalu ada majaz aqli, yang ketiga nanti ada majaz ziyadah, dan yang keempat ada namanya majaz naqs. Fal majazul mursal. Apa itu majaz mursal? Huwa kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Majaz mursal yaitu kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya. Ini yang contoh tadi, li'alaqah ghairil musyabahah. Li'alaqati ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Ya. Dengan alaqah bukan dengan cara musyabahah, bersama indikator yang mencegahnya dari makna asli. Ya, yang mencegahnya dari makna asli. Jadi majaz mursal, kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya, bukan karena alaqah ghair musyabahah, ya, dan karena ada qarinah yang menunjukkan kalau dia bukan makna asli. Ya, bukan makna asli. Kalimat li'alaqah ghairul musyabahah berarti bukan, contohnya bukan seperti tadi, ra'aitu asadan fil ma'rakah. Ra'aitu asadan fil ma'rakah. Saya melihat ada singa di medan perang. Itu kan musyabbah dan musyabbah bihi di situ. Maksudnya di situ ada seseorang yang diserupakan dengan singa karena keberaniannya dalam medan perang. Contohnya di sini sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh, qaulihi ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa.
dengan qarinah. Jadi ada qarinah yang membuat kalimat itu maksudnya bukan maknanya asli. Dia harus dimaknai dengan makna lain, bukan maknanya secara hakiki, karena ada qarinah atau indikator yang membuat maknanya berubah dari makna asli ke makna majazi. Contohnya firman Allah Ta'ala rizqa. Di sini kalimat rizqa. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Ya. Diturunkan untuk kalian dari langit berupa rezeki. Ya, berupa rizki. Farizqu la yanzilu minas sama. Ya, rizqun itu kan bukan turun dari langit. Ya. Secara makna aslinya, rizki itu bukan yang turun dari langit. Maksudnya rizki di sini apa maksudnya? Hujan, matar. Ya. Maksudnya adalah hujan. Walakin yanzilul mataru alladhi yansha'u anhu ar-rizq. Jadi maksudnya yang turun itu adalah hujan. Yang mana karena hujan tadi bisa menumbuhkan rezeki di bumi, ya tanahnya subur, ya fal mataru sababun warizqu musabbab. Ya. Maka hujan itu sebagai sebab munculnya rezeki gitu. Karena suburnya dan tanah tadi, suburnya bumi tadi itu akan memunculkan banyak rezeki dari dalam bumi. Farizqu kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'nahal asli, maka kalimat rizq di sini itu kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya. Wal alaqah ya al musabbabiyah. Dan alaqah antara rizq dengan hujan ya itu adalah musabbabiyah. Jadi alaqahnya bainal matar wa rizqi annal matar sababun fir raha. Matar itu sebab kesuburan, wa kathratuz zar' dan juga akan membuat banyaknya tumbuhan yang tumbuh di muka bumi. Wa hadza yuaddi ila si'atir rizq, dan ini mengakibatkan keluasan rezeki. Nah, itu ya. Jadi rizqun wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Rizqa di sini maksudnya hujan. Lalu apa alaqah antara hujan dengan rizki yang Allah maksudkan di sini? Alaqahnya adalah hujan itu sebab munculnya rezeki. Dengan hujan maka tanaman akan subur, tanah akan subur sehingga mampu menghasilkan banyaknya tumbuh-tumbuhan yang bisa dinikmati oleh manusia. Naam, hakada. Wal alaqatu kathiratun makanuha kutubul lughah. Dan alaqah itu banyak pembahasannya, bukan di sini tapi kata Syekh pembahasannya di kitab-kitab balaghah. Itu contoh majaz mursal. Kedua ada namanya majaz aqli. Fahuwa isnadul fi'li, yaitu menyandarkan perbuatan. Ya, isnadul fi'li yaitu menyandarkan perbuatan. Wa au ma fi ma'nahu, atau yang semisalnya ila ghairi man huwa lahu, kepada orang yang bukan untuknya. Ma'aqarinatin mani'ah min iradatil isnad al-haqiqi, dengan adanya indikator yang menghalangi dari tujuan untuk menyandarkan kepada pelakunya secara hakiki. Ya. Jadi kalimat tersebut seakan-akan menunjukkan dia pelakunya, tetapi maknanya bukan dia secara hakiki, secara pelakunya. Ya, contohnya ya biar gampang, kita biar paham itu dengan contoh. Wadzalika kaqaulina banal amiru as-sadda atau al-qasra. Amir si pemimpin tadi membangun istana. Banal amiru al-qasra. Baik, di sini kan kita lihat sekilas dari yang kita pahami, raja tadi, si amir tadi yang membuat apa? Yang membuat istana.
Kan bunyi kalimatnya begitu. Tapi yang kita pahami kan nggak mungkin. Si raja tadi yang membuat istana sendiri. Dia yang ngaduk semen, dia yang bikin batu batanya, dia yang masang pondasinya, dia yang ngecat segala macam, kan bukan dia. Tapi yang kerja secara hakiki adalah tukang. Pak Presiden membangun istana, nah itu contohnya. Pak Presiden membangun istana, kan kalimatnya begitu, tapi secara hakiki kita langsung paham, bukan Pak Presiden sendiri yang membangun istana. Ya, bukan Pak Presiden sendiri yang bangun istana atau Pak Presiden membangun jembatan. Bukan dia sendiri yang bangun langsung, bukan. Tapi ya atas instruksi dia ditugaskanlah para tukang-tukang untuk membangun istana atau membangun jembatan. Yaitu namanya majas akli. Ya, majas akli. Contoh lain, Allah Ta'ala berfirman ya ketika Ibrahim bercerita, faida maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Faida maridtu, ketika aku sakit, maridtu. Jadi seakan-akan dari kalimat itu yang bikin sakit si Ibrahim sendiri. Padahal kan kita tahu yang mendatangkan penyakit dan menyembuhkan penyakit adalah Allah. Tapi Ibrahim mengatakan faida maridtu, jika aku sakit, seakan-akan dari kalimat tadi mengatakan penyakit itu datang gara-gara diri dia sendiri, gara-gara diri Ibrahim sendiri. Padahal secara hakikat kan yang mentakdirkan Nabi Ibrahim sakit adalah Allah. Nah, itu contohnya. Faqad asnadna bina as-saddi ilal amir. Kita sandarkan perbuatan membangun istana kepada amir, kepada presiden, kepada pemimpin. Walladzi banahu ummalul amir. Tapi faktanya ya yang langsung kita pahami yaitu yang membangun istana presiden sendiri ya adalah pekerja, tukang. Bukan Pak Presidennya yang ngaduk semen, bikin batu bata dan seterusnya. Illa annal amirah huwa sabab. Kecuali ya akan tetapi amir di sini sebagai sebab karena dialah yang menginstruksikan kepada pekerja untuk membuat istana. Wal qarinah istihalatu suduril bina lisaddi anil amir, dan qarinahnya adalah nggak mungkin ya ketika kita mengatakan Pak Presiden membangun jembatan, Pak Presiden membangun istana, itu kita langsung secara akal menolak Pak Presiden langsung yang kerja membangun sendirian. Ya, tapi maksudnya adalah di sana atas instruksi Presiden maka dibangunlah istana. Yang membangun secara hakikat siapa? Ya para tukang, bukan Pak Presidennya. Fal majazul mursal tajawuzun fil kalimah. Wal majazul aqli tajawuzun fil isnad. Jadi majaz mursal itu tajawuzun fil kalimah, yaitu hamlul kalimah ala ma'nan marjuh atau ala makna ghairu zahir. Ya, membawa kalimat tadi kepada makna yang marjuh, kepada makna yang bukan makna asli. Sedangkan majaz akli itu tajawuzun fil isnad. Itu antus nida syai'an ila syai'. Jadi membawa menyandarkan kepada sesuatu. Tajawuzun fil isnad. Kalau mursal tajawuzun fil kalimah. Kalau akli tajawuzun fil isnad. Ya, kita sandarkan secara kalimat itu sandarkan kepada Pak Presiden, tapi secara fakta bukan dia yang membangun secara langsung. Itu dari contoh yang tadi. Nah, semoga dapat dipahami. Wa ja'ala imamul haramain wa ghairuhu minal majaz al-majazu biziyadah. Nah, contoh majaz yang lain adalah majaz biziyadah dan majaz nuqsan. Majaz ziyadah itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, contohnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Maka mana yang ziyadah di sini adalah kaf. Ka. Fal kafu zaidah. Ya, fal kafu zaidah. Ya, tapi ada sebagian ulama mengatakan nggak setuju kalau dikatakan dalam Quran itu ada zaid, ada tambahan. Seakan-akan ada kalimat dalam Al-Quran yang itu ada ndak adanya sama aja, ya nggak bisa. Dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya zaidah. Maka ada ulama yang mengatakan kalau Quran itu bukan zaidah tapi silah. Ya, kafnya kaf bukan kaf zaidah tapi kaf silah. Wa illa fahiya bima'na mithl, ya, dia bermakna misal, fayakunu lahu ta'ala mathil, ya, dan bagi Allah itu ada yang serupa dengan Allah dan ini adalah mustahil. Wal qasdu bihadzal kalam nafyul mithliyah anillah, dan maksud dari perkataan ini, dari firman Allah tersebut adalah menafikan sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, contoh lain yang lebih gampang dicerna itu firman Allah Ta'ala, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kan al itu artinya keluarga, ya. Ali Imran, ini keluarga Imran. Masukkanlah, kalau secara letterlek ya, secara terjemah letterlek, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Tapi maksudnya ala Fir'aun itu maksudnya adalah Fir'aun sendiri. Ya, jadi kalimat al itu zaidah. Ya, kata para ulama. Kalimat al itu adalah zaidah. Karena maksud dari kalimat ala Fir'aun bukan keluarga Fir'aun, tapi Fir'aun itu sendiri. Masukkanlah si Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Nah, kemudian ada namanya majas nuksan. Ya, ini cukup gampang ya. Seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah ay is'al ahlal qaryah. Jadi ada yang hilang di sini. Takdir. Ya. Ada yang muqaddar di sini. Maksudnya tanyalah kepada kampung. Maksudnya bertanyalah kepada penduduk kampung tersebut. Bukan bertanya kepada dinding yang ada di kampung, bangunan-bangunan yang ada di kampung. Tapi maksudnya bertanyalah kepada penduduk negeri atau penduduk kampung tersebut. Ya. Wa rubbama summiya ghairu imamil haramain hadainil qismaini bi asma'in ukhra. Dan ya ada juga ulama ya rubbama, kemungkinan ya ada ulama yang lain, ulama usul yang lain yang selain Imam Haramain menamakan dua jenis majas ini dengan nama yang lain. Sebagaimana tadi kan dijelaskan, ada yang mengatakan maksudnya itu bukan ziyadah tapi adalah silah. Yang maksudnya adalah silah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sebenarnya ada lagi jenis majas ya, itu contohnya adalah majas isti'arah. Majas al-isti'arah. Contohnya firman Allah Ta'ala, jidaran yuridu an yanqadda. Jidaran yuridu an yanqadda. Di sini kita garis bawahi yuridu. Dinding yang mau runtuh. Jidaran yuridu an yanqadda. Fal jidaru jamadun laisa lahu iradah. Ya, secara hakikat kan dinding itu benda mati. Dia nggak punya iradah, nggak punya kemauan seperti manusia. Manusia punya iradah. Karena manusia makhluk hidup. Hewan punya iradah. Tapi dikatakan dalam Quran jidaron yurid. Jadi seakan-akan dinding itu mempunyai keinginan. Padahal dia benda mati. Ya mungkin dinding punya keinginan. Maka di sini termasuk namanya majas isti'arah. Ya, sebagaimana kita kalau berkata ya seperti perkataan orang Indonesia sehari-hari ya. Itu ketika kita bilang ada yang mengatakan baterainya mati. Nah, kok jamnya nggak jalan? Oh iya baterainya mati. Perkataan kita baterainya mati itu termasuk majas isti'arah. Karena baterai kan nggak punya nyawa. Kenapa kita bilang baterai itu mati? Padahal baterai bukan makhluk hidup dan nggak punya nyawa. Yang mati itu ya makhluk hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, sebagaimana kita tahu. Tapi
kita kadang ngomong begitu, baterainya mati. Maksudnya mati di sini adalah tenaga baterainya habis sehingga tidak bisa lagi digunakan. Ya, tapi kita katakan baterainya mati itu termasuk majaz isti'arah, seakan-akan dia seperti makhluk hidup yang punya nyawa. Ya, baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan kita telaah bersama. Semoga bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan pekan depan sudah mulai aktif lagi insya Allah ya. Kita lanjut ke pembahasan al-faslu tsani fil mantuq wal mafhum. Ya, pembahasan yang kedua dari mabahith al-muta'alliqah bil alfaz, yaitu al-mantuq wal mafhum. Nah, insya Allah mudah insya Allah. Baik, para tulab sekalian, kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin jika ada yang mau bertanya, jika ada yang ingin disampaikan, monggo, saya persilahkan. Ustaz. Monggo Pak Husin, suaranya Gimana dikeraskan. kalau ada orang yang Tanggi. Makasih Ustaz. Nah, Itu gimana dalam hadis itu kalau ada orang yang memuji kita itu dilempar sama debu itu Ustaz, maksudnya apa? Atau tanah. oh ya. Itu maksudnya supaya kita wallahu alam ya, sebagaimana yang pernah saya pelajari dan saya ketahui, ya maksudnya itu supaya orang itu, kita itu jangan terlena dengan pujian, ya, terlena dengan pujian. Jadi kalau ada orang muji kita, kalau di Indonesia kalau kita lakukan itu mungkin kita kena marah ya nggak Pak ya? Kalau ada orang muji kita terus kita lempar pakai tanah, ya dia marah ya. Malah Ya, jadi kita nggak bisa memahami hadis tadi secara letter lag. Ya, tapi maksudnya kalau ada yang muji kita, ya kita bilang stop, kita hentikan. Ya, kita hentikan. Sebagaimana ini pernah dipraktekkan oleh Syekh Utsaimin kalau tidak salah. Apa Syekh Shalih Fauzan? Ya, dalam sebuah ceramahnya, dalam sebuah majelisnya, itu ada orang yang membuat syair yang isinya memuji Syekh Utsaimin, ya, kalau nggak salah Syekh Utsaimin, ya. Jadi dia bikin syair isinya puji-pujian kepada Syekh Utsaimin. Pokoknya puji-pujiannya lebay lah. Syekh Utsaimin ketika mendengar langsung bilang, la taqra. Ya. Enggak, saya enggak mau. Sudah, hentikan, cukup. Jangan dilanjutkan syair itu. Saya hanya orang biasa. Saya tidak seperti apa yang kamu tuliskan dalam syair. Nah, digituin sama Syekh. Ini menunjukkan ketawaduan Syekh. Ya. Jadi kan Syekh nggak melempar dengan pasir kan? Ya nggak Pak? Nggak dilempar sama Syekh, nggak, tapi cuman Syekh disetop sama beliau, jangan diteruskan lagi karena itu berbahaya buat ketawaduan beliau, kewaraan beliau. Jadi stop, nggak, saya tidak seperti yang kamu kira. Saya tidak sebagus apa yang kamu tulis dalam syair. Jadi beliau segera menyetop orang tadi untuk tidak melanjutkan syairnya. Masya Allah, ini termasuk termasuk ketawaduan luar biasa yang dicontohkan oleh ulama kita. Ya, wallahu taala wa alam. Gitu nggih Pak? nggih. Kadang itu sunnah di zaman Nabi itu enggak semua juga bisa diterapkan pada sekarang ini Ustaz. Maksudnya kalau zaman Nabi itu boleh pakai sandal atau sepatu ketika sholat itu Ustaz. Tapi sekarang ini kan kalau orang pakai sepatu sholat itu kan di masjid bisa sudah dimarahi kaumnya itu marbotnya. Iya, itu dalam pembahasan af'al, ya, dalam pembahasan perbuatan Nabi, ya, dalam pembahasan perbuatan Nabi. Itu nanti insya Allah mungkin kita akan bahas dalam pembahasan sunnah, ya, dalam pembahasan sunnah. Setelah Al-Quran, Alkitab, kita akan membahas sunnah. Di situ nanti ada perincian kapan perbuatan tersebut dikatakan sunnah, yang artinya kalau kita lakukan mencontoh itu sunnah berpahala. Gitu. Tapi ada kapan juga dikatakan itu hanya perbuatan Nabi sehari-hari. Ya, bukan artian harus kita contoh seperti dalam berpakaian, ya kan? Nabi Muhammad berpakaian ya sesuai dengan pakaian orang Arab. Ya. Dan
dan yang lainnya yang sesuai dengan adat di sana saat itu. Jadi nggak semua apa yang Nabi lakukan itu kita kategorikan sebagai perbuatan sunnah yang harus kita contoh. Ada rinciannya. Itu pernah saya tulis di Facebook saya, nggak salah, tapi saya lupa, itu lama saya tulis. Itu cukup menarik ya, dan itu juga dijelaskan oleh Dr. Labib dalam kajiannya dalam pembahasan al-warakat. Nah, betul Pak, betul sekali. Ya, tidak semua yang apa yang Nabi lakukan kita katakan sunnah, enggak, itu ada rinciannya. Ada rinciannya dalam pembahasan usul fikih. Nah, insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan sunnah insya Allah. Wallahu a'lam. Gitu nggih Pak Husin. Oh iya, Ustaz. Saya ada juga baca itu, Ustaz, apa namanya, tidak semua pengobatan zaman Nabi itu juga sesuai dengan prosedur pengobatan sekarang itu, Ustaz. Kenapa Seperti kenapa? apa, Afwan, kenapa kurang jelas? maksudnya tidak semua pengobatan di zaman Nabi itu bisa sesuai dengan pengobatan di zaman sekarang ini, Ustaz. Maksudnya Pengabatan, apa itu seperti pengabatan? pengobatan, Ustaz. Oh, pengobatan. Oh, Seperti di zaman Nabi itu dengan zaman sekarang, karena zaman Nabi itu karena memang zaman beliau seperti itu, jadi seperti itu juga pengobatannya, Ustaz. Tidak seperti pengobatan yang sekarang itu, maksudnya hmm. seperti apa namanya itu, Ustaz, Apa? apa, pengobatan dengan memakai ramuan-ramuan apa itu, Ustaz, yang zaman Nabi itu belum tentu bisa sesuai dengan di zaman sekarang maksudnya, Ustaz. Hmm. Ya itu Apa berarti betul? itu kan tergantung apa namanya? Itu sesuai ke kemajuan zaman dalam bidang kedokterannya gitu ya. Iya, iya, seperti Hmm. vaksin kan, dulu kan zamannya nggak ada vaksin kan. Iya betul. Iya. Dulu di zaman para sahabat ada penyakit taun namanya ya, ketika zaman Umar dulu kan. Iya, penyakit taun, ya, wabah taun. Iya, Dan tidak ada kan ceritanya pakai vaksin, gitu ya Pak. iya, iya, Ya, kalau sekarang ada vaksin, ya, iya. Itu kemajuan zamannya. Tidak mesti pula kita saklek seperti itu. Nah, tapi kalau kayak ada. bekam, kemudian dengan madu itu sampai sekarang masih ada, masih menjadi pengobatan populer di kalangan kaum muslimin. Ya enggak, Pak? Seperti itu. Iya. Kamu dengan habat saudak itu gimana, Ustaz? Wah, saya enggak paham, Pak. Cuman saya konsumsi, ya. Kalau saya konsumsi, cuman ditanya bagaimana ya itu bukan ilmu saya, bisa ditanyakan ke pakar herbal atau ke ahli kesehatan. Cuman kalau saya konsumsi ya saya sering mengkonsumsi tersebut hal itu. Ya, iya, Ustaz. Gitu nggih Pak Husin? Masya Allah. Nggih, cukup, Ustaz. Nggih. Nah, barakallahu fiik. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pekan depan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila taufik wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.